Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Sehat, sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak Ustaz, sambil kita menunggu teman-teman kita untuk segera bergabung ya. Saya harapkan antum bisa membuka kamera antum agar Ustaz dapat melihat ya antum dalam proses belajar ini. Baiklah anak-anak Ustaz, antum siapkan peralatan tulis antum ya, dan bahan-bahan yang sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, baiklah. Ini Ustaz sudah lihat Imam Mufti, Zaki Musafa, Zakwan. Antum boleh buka kameranya Zakwan. Ya, yang lainnya juga. Ya, kita sudah masuk di sampai mana kita? Alat-alat elektronik ya, anak-anak Ustaz. Betul ya Jakwan? Ya baiklah, Ustaz ulangkan sedikit ya materi kita. Kemarin itu sudah ada, kita mempelajari tentang berbagai komponen-komponen listrik ya, seperti resistor, transistor ya. Nah, kemudian ini ada juga yang disebut dengan trafo ya, jadi atau disebut transformator ya, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik ya. Jadi anak-anak Ustadz, ini sering kita lihat juga di peralatan-peralatan elektronika ya. Nah, seperti pekan kemarin ya, pekan kemarin ada teman-teman kita yang sudah menunjukkan ya peralatan-peralatan elektronikanya. Ya ini kalau tidak salah Sidikul kemarin ya. Sidikul udah masuk ini. Dasar. Buat lebar. Oh deh. Baiklah anak-anak Ustaz, coba Sidikul kalau sudah bergabung antum boleh ini hidupkan kamera antum. Ya, coba anak-anak Ustaz, ini kita coba hidupkan kameranya ya semua. Nah, ini Sidikul antum. Dan Ya, coba semuanya hidupkan kameranya anak-anak Ustaz. Baru bisa di apa ya? Karena orang ini belum sedikit orangnya. Ya. Yang di kamera sedikit. Bagi anak-anak Ustadz yang sudah bergabung, Ustadz harapkan antum buka kameranya ya, buka kamera antum semua ya. Ini yang Ustadz lihat baru Sidikul, Dimas, Alkindi. Nah,
Ya, jadi biar Ustadz bisa melihat antum sedang belajar atau sedang tidur. Nah, ya, anak-anak Ustadz yang lain coba. Ya, jadi kalaupun antum mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini, ya Ustadz harapkan antum juga bisa menghidupkan kameranya. Karena kita tidak tahu antum sebenarnya belajar atau cuman sekedar masuk ke dalam Zoom tapi tidak mengikuti pembelajaran, ya. Jadi saya harapkan ini anak-anak Ustadz mengingat sebentar lagi kita juga akan menghadapi ujian tengah semester. Jadi penilaian-penilaian dalam pembelajaran ini sangat penting anak-anak Ustadz, ya, untuk nantinya antum bisa mendapatkan penilaian yang terbaik, ya. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang menghidupkan kameranya, ya. Ya. Ya, bagi yang tidak menghidupkan kameranya, ya Ustadz tidak anggap antum ikut belajar ini. Baiklah anak Ustadz, ya Sidikul sudah bergabung. Nah, Ustaz. ya. Kemarin kita sudah melihat ya, ada yang ditunjukkan Sidikul beberapa rangkaian atau komponen-komponen elektronik, ya. Jadi qadarullah hari ini seperti yang janji Ustadz kemarin, kebetulan kamera kita tidak ada juga di sini, jadi tidak bisa ditunjukkan, ya. Jadi insya Allah nanti ketika sudah ada kameranya bisa kita menunjukkan beberapa komponen-komponennya secara langsung. Baiklah anak-anak Ustadz, ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ini ada namanya trafo ya, atau transformator ya, alat memindahkan tenaga listrik. Sering kita melihat ini, atau anak-anak Ustadz ada yang sudah mengetahui trafo itu bentuknya seperti apa. Nah, biasanya Khairi sudah sering nih yang ngotak-ngatik. Bagi anak-anak Ustadz ingatkan antum, kalau rambut antum itu lagi tidak baik dan bentuknya, hendaknya antum menggunakan tutup kepala ya anak-anak Ustadz ya. Nah, jadi enggak begitu acak-acakan sekali. Ada juga yang mungkin belum mandi, ya kan? Ada kan? Masih cuci muka. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ini ya, atau kita sering juga melihat di barang-barang elektronika. Misalnya kalau antum bongkar nih charger handphone antum, pernah nggak? Ya, kan biasanya ya kalau handphone namanya pasti antum semua punya. Chargernya sudah pasti ada Ustadz. Kalau ada handphonenya nggak ada chargernya bagaimana ya? Ya di dalam charger handphone itu juga ada trafo, ya. Atau semua pegang charger kita bongkar sama-sama chargernya. Macam mana? Saya enggak lah, charger mahal-mahal langsung dibongkar. Ya. Nanti lebih tak bautnya. Oh lebih, nggak pakai baut itu biasanya. Kalau yang pakai baut itu model lama itu. Main Rizky. Baik anak-anak saya ini ya. Jadi ini contohnya, biasanya ya kita sering melihat ya, kita temui dari pembangkit listrik, ada juga yang modelnya besar ya, dari generator. Kemudian ada kalau kita lihat yang ini transformator yang AC/DC, berarti dia mengubah nih ya. Jadi arus listrik menjadi kuat menjadi lemah. Jadi anak-anak Ustadz sering kita lihat kalau kita mencharger handphone kita atau laptop kita itu ya dari arus yang besar ya, arus listrik besar ya, dari arus listrik rumah. Jadi itu diubah dulu ya menjadi arus lemah untuk bisa mencas handphone antum ya. Jadi kalau misalnya nggak ada trafonya ini, antum ambil colokan, kemudian antum masukkan langsung ke dalam handphone antum, bisa-bisa handphone antum langsung meledak, ya kan? Arusnya kuat untuk handphonenya, jadi kurang cocok. Jadi untuk mengatasi itu bisa menggunakan komponen namanya trafo atau transformator. Paham sampai sini anak-anak Ustadz? Paham Ustaz? Ya. Jadi kira-kira di mana lagi nih antum bisa menemukan
komponen ini dalam barang elektronika apa lagi? PS. PS ya, charger PS-nya ya, gitu. Ya, Ustaz. Ya. Charger laptop. Di laptop, ya. Apalagi? Ya ini Ustadz hanya melihat Imam, Muhammad Zakwan, Abdul Aziz, Rehan Ariski, Fatih, Sabit, Khairi, Rizky Setiawan, ya, Sidikul, Adiova, Dimas, Alkindi, Iksan Arahab. Jadi hanya itu yang Ustadz lihat dalam pembelajaran ini ya anak-anak Ustadz ya. Nah, Anak enggak? Aduh. nah, jadi yang menghilang-hilang itu hilang juga nanti dia. Baik ya anak-anak Ustadz, paham ya sampai sini ya mengenai komponen ini ya. Jadi bentuknya ada yang besar, ada yang kecil tergantung benda elektronikanya ya. Jadi kalau misalnya di laptop juga ada ya kan. Kemudian di PS yang suka main PS ya. Dan banyak lagi ya. Baik anak-anak Ustadz akan lanjutkan lagi ya. Jadi banyak macamnya ya trafo ini anak-anak Ustadz ya. Kemudian kita masuk ke, ini tidak perlu saya jelaskan terlalu. Ini masalah sifat bahan isolator ya. Kemudian bahan ini yang disebut dengan bahan isolator ya adalah bahan elektrik yang disebabkan jumlah elektron yang terikat oleh gaya tarik inti yang sangat kuat ya, sangat kuat. Jadi elektronnya sulit untuk bergerak atau bahkan tidak, sangat sulit berpindah ya, walaupun telah terkena dorongan dari luar ya. Isolator, tahu antum ya isolator itu apa tuh sebenarnya, siapa yang tahu? Coba si Rizky, Masya Allah, ini Rizky yang paling rapi Ustaz lihat di kamera ini, udah pangkas, pecinya rapi. Apa tuh Kiki? Tahu Ustaz. Hah? Mungkin antum nggak tahu ini, nggak percaya Ustaz. Antum aja sering Ustaz lihat berhubungan dengan ini. Isolator. Ini Mana? Penghantar listrik itu Ustaz, isolator Ustaz. kok penghantar listrik. Penghantar. Betul tuh Jis, penghantar Jis, isolator Jis. Nggak tahu Ustaz. Isolator yang untuk ngapai pipa Ustaz biar nggak bocor kayak laban itu. Itu. Artinya apa tuh kira-kira kalau itu? Itu Ada penahan konduktor, listrik, ada Ustaz. isolator. Nggak bisa Yang mengalir. itu lain nggak lagi, bisa mengalir. itu plaster namanya. Penghambat listrik. Ya, kira-kira. Nah, ini udah mulai banyak menghilang. Oh, Oke, orang ini. orang kena COVID tak disuruh isolator. Nah, artinya apa tuh? Udah kerja. Isolasi. Oh, isolasi. Ya, Dimas, kira-kira Dimas. Dimas ini jangan-jangan banyak taunya ini. Guru. Ya, Mas, apa tuh isolator? Ini kan pelajaran SD nih anak-anak Ustaz. Ya kan? Udah lupa. Sifat Udah lupa, ada yang udah tua, konduktor, ada isolator, ya kan? Ada yang disebut dengan penghambat, ada penghantar, ya kan? Oh iya, dia penghambat tadi. Isolator Siapa tuh yang jawab tadi? penghantar listrik. Diisolasi katanya. Kan ada kan? Kena COVID diisolasi Ustaz. Biar apa tuh? Biar nggak nyebar kemana-mana. Biar mati. Iya kan? Biar dihambat COVID. Iya, biar nggak nyebar kemana-mana. Nah, jadi itu juga isolator itu dia ya, ya penghambat ya. Jadi kalau misalnya antum nih, perhatikan, kalau antum ada colokan listrik nih, ya, mau nyolokin TV, ya, tentunya itu ada konduktor yang dilapisi dengan isolator. Coba kabel listriknya langsung antum colokkan, pegang gitu, ya kan? Nggak ada penghambatnya. Antum pun ikut hidup juga bersama TV itu. Ya. Paham ya, Rizky? Imam? Hamzat. Nah, antum terbalik tadi, Mam. Makan apa tuh, Mam? Oke. Baik anak-anak Ustaz, ini dia ya, ini sifatnya ya. Boleh. Nah, ini sini aja. Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar ya. Ini dia sifatnya anak-anak Ustaz ya. Penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua penghantar yang berbeda ya.
Jadi kalau antum lihat itu kabel-kabel listrik itu ya, itu pasti dibalut dengan isolator ya. Jadi ada pembalutnya biar antum nggak kesetrum ya. Ya Karet kemudian ini Zat. apa ya, karet bisa, itu termasuk bahan-bahan isolator ya. Makanya kalau antum lagi nyolokin alat-alat listrik, diupayakan antum menggunakan sendal yang dari karet biar nanti tidak langsung tertarik ya kalau ada kebocoran arus listrik. Paham ya? Kayak mana ngeceknya, Zat? Ya? Kayak mana ngeceknya? Tangan pakai sendal. Ya antum pakai sendal waktu ngecoknya, paham? Ya tangan antum yang ngecok tapi kakinya dipakai sendal. Biar apa? Ya biar antum Dari ketika ada kakinya. kebocoran listrik tidak Biar langsung baik Amat, jalannya. bisa. Ya kan ngeceknya dari tangan Zat, bukan dari kaki Zat. Ya siapa yang nyuruh Ya, ngecok itu. pakai kaki? Ya. Listrik itu mengalir dari tanah, Wak. Ya jadi aliran listriknya itu terhenti dia kalau antum menggunakan karet ya, sendal karet. Beda. Ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, perhatikan ini dia ada sifat bahannya ya. Sifat bahan tentunya anak-anak Ustadz juga sambil mencatat ya, sambil catat. Karena nanti yang Ustadz masukkan ke dalam materi-materi ujian kita adalah materi yang ada di bab 1 dan di bab 2 ya. Di bab 1 kita ada media campuran dan bab 2 ini kita benda-benda elektronik ya. Ustaz, coba mundurin Yang apanya, mana? Ustaz? Atas lagi. Iya, atas lagi. 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 Dari A. Ini isolator. Dari sini kan? Iya. Ya. Buat listrik kan. Ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz ya. Ini sekarang Ustadz lanjutkan saja dulu. Ini nanti kan antum bisa mengulangnya di video pembelajarannya. Sekarang kita masuk ini ke jenis apa ya? Elektronika. Ada yang disebut dengan analog dan ada juga disebut dengan digital. Ya. Analog dan digital. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu ya. Bersambung, sedangkan komponen